Teman Alinea, kita berjumpa lagi di Diskursus Alinea. Kali ini saya kedatangan tamu yang kalau kita ikuti pemberitaan atau diskusi seminggu atau 10 hari terakhir, itu masih ramai ya. Ini salah satunya adalah karena langkah atau manuver ya, beliau untuk bertemu salah satu bakal calon presiden yang lagi moncer gitu ya. Pak Prabowo Subianto. Beliau yang ada di depan saya adalah Bung Budiman Sujatmiko. Bung, terima kasih sudah berkenan Ya, terima berdiskusi kasih dengan sudah diundang nih Kak Leni untuk ngobrol-ngobrol. Heeh. ya. Ya. Sebelum kita diskusi Mm-mm. yang serius, Mm-mm. saya dan publik saya kira penting untuk tahu Mm-mm. Bung Budiman tidak di struktur PDI Perjuangan Oh, seperti tidak. ini. Ya. Dan tidak mencalonkan juga sebagai Nah, anggota legislatif. Anda sudah sekitar 4 tahunan ya Mm-mm. tidak aktif di DPR. Nah, Betul. pertanyaan publik yang saya kira penting juga eh, saya wakili Ya. gitu. Hari-hari ini apa kegiatan Bung Budiman? Akhir-akhir ini sih lebih banyak kegiatan mengurusi inovasi desa, teknologi, dan ya sambil sesekali bisnis. Dan juga kebetulan saya ada di PTPN, Komisaris PTPN 5. 5. Iya, betul. Itu masih ya. Masih, ya, tapi setelah itu ya kegiatan yang ngurus desa dan teknologi saja. Nah, mungkin bisa Tidak berpolitik praktis begitu. lebih detail ngurus desa dan teknologi itu seperti apa? Oh iya, kebetulan saya dengan teman-teman lagi mendirikan koperasi, ada koperasi Satelit Desa Indonesia, mengurusi digitalisasi desa, internet, konektivitas, aplikasi, kemudian juga Kendi, Koperasi Energi Desa Indonesia itu mengurusi energi terbaru dan terbarukan. Untuk kita terapkan, kita kerjasamakan lewat koperasi dengan badan usaha milik desa, juga ada kesehatan, juga ada transportasi, ya beberapa macam kegiatan yang memang menjadi fokus saya. Internet, energi terbarukan, transportasi, lagi kita rintis untuk transportasi desa, yang semuanya dikelola oleh koperasi. Oleh koperasi. Koperasi, sehingga kemudian kita inginkan keuntungan dari kegiatan itu bisa dinikmati oleh rakyat desa, oleh masyarakat, oleh anggotanya, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa itu bukan sekedar diarahkan bagi pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur teknologi, juga sumber daya manusia, kebudayaan, ya pertanian, gitu. Ini sejak kapan? Itu sudah lama, Sudah sejak lama. 2018 sudah saya lakukan ya. Jadi waktu itu selain menjadi anggota DPR sampai 2019, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan teknologi desa itu menjadi concern saya, menjadi fokus saya. Selain politik praktis waktu itu di DPR. Itu yang mengendalikan hari-hari untuk misalnya manajemen koperasi dan seterusnya tadi itu ada profesional gitu ya? Ada tim, tidak saya sendirian tentu saja, ada tim, betul. Mungkin Sama bisa akhir-akhir ini ya sibuk wawancara dan diskusi juga sering diskusi baik offline maupun lewat online. Mungkin bisa diceritakan jumlah desa itu kan 74-75 ribu ya gitu ya. Itu yang Anda rintis itu sudah menjangkau atau melibatkan? Belum banyak, masih baru sekitar 1000-an. Masih 1000 desa, kan ada 74.961. Target kami sih tahun ini kita mencapai 10.000 desa. Untuk kita libatkan dan kegiatan koperasi dan perkoperasian, pertanian, koperasi teknologi internet dan teknologi energi, terutama itu. Ini artinya masih lanjutan dari yang pernah Anda rintis ya gitu. Oh ya, waktu itu kan waktu saya di DPR 2000, waktu periode pertama 2009 sampai 2014 saya mendorong digolkannya undang-undang desa, sehingga kemudian desa mendapatkan dana desa kurang lebih satu desa 1 miliar kurang lebih ya. Sehingga 70-an triliun lah kurang lebih ya yang dialokasikan tiap tahun oleh negara untuk desa, dan itu kan nggak boleh hanya berhenti dengan pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga sumber daya manusianya dan teknologi dan pertanian dan segala macam. Begitu, Mas. Ya, baik. Saya bergeser ini. Iya, itu sebagai latar belakang ya. Bung Budiman, setelah pertemuan Anda dengan Pak Prabowo itu, Anda mestinya sudah mengkalkulasi ya. Ya, jadi pertemuan itu beresiko setidaknya
mengganggu atau bahkan merusak hubungan Anda dengan aktivis-aktivis HAM ya, atau aktivis-aktivis 98 gitu ya. Ada beberapa orang yang antara lain menyesalkan gitu ya, pertemuan Anda itu. Nah, selama ini Anda kan ya dianggap sebagai salah satu tokoh pergerakan itu. Nah, ketika Anda ketemu Pak Prabowo, setelah pertemuan itu, apakah ada semacam respon gitu ya, secara langsung kepada Anda dari aktivis-aktivis pergerakan tadi yang banyak menyesalkan gitu ya? Ada beberapa yang menyesalkan, bahkan LSM juga kan ada yang mengecam gitu ya. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Pertama-tama sebelum saya bertemu dengan Pak Prabowo, saya diskusi juga dengan beberapa aktivis ya. Sebagian setuju, sebagian memaklumi, ada juga yang skeptis tentu saja. Tapi tentu saja saya Jadi kemudian itu tidak tiba-tiba ya? enggak, bahkan sebenarnya diskusi tentang dengan teman-teman aktivis itu sudah sejak lama. Sudah sejak lama. Sudah bertahun-tahun sebenarnya. Dengan korban-korban yang pernah diculik, saya diskusi dengan mereka dan mereka menarik sekali pernyataannya. Ini isu penculikan saya, isu penculikan kami, kira-kira begitu kata-kata mereka. Tidak pernah diurus dengan benar, tetapi selalu muncul 5 tahunan. Setiap ada kontestasi. Setiap ada kontestasi politik dan kami tidak suka kalau itu hanya dijadikan komoditi. Itu Dari korban. aspirasi mereka ya? Iya, dari korban. Dari korban. Dan ada keputusan pengadilan yang sebenarnya sudah menghukum puas atau tidak puas. Puas atau tidak puas. Yaitu adalah kenyataan, tetapi kita harus menatap ke depan. Itu sebagian dari aktivis yang pernah menjadi korban. Langsung. Saya sendiri kan bukan korban penculikan, saya ditahan. Jadi ini sudah hasil diskusi perenungan lama. Bahwa kritik mereka, isu ini tidak pernah sungguh-sungguh diselesaikan, tapi muncul 5 tahunan, itu kemudian membuat mereka berpikir, kita harus hentikan pembicaraan yang nggak akan kemana-mana dan tidak pernah kemana-mana sebenarnya. Yang hanya akan membuat luka kami, penderitaan kami sebagai komoditi politik. Sementara kita dulu berjuang juga kan ingin lihat masa depan. Ada situasi-situasi yang harus kita selesaikan untuk Indonesia ini, di mana itu butuh persatuan. Karena krisis keadaan yang menghadang kita ke depan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tapi harus ada semacam persatuan. Kira-kira itu adalah kesimpulan pembicaraan sudah bertahun-tahun. Tapi kemudian dalam waktu 1 bulan juga saya mengadakan diskusi obrolan lagi formal. Kira-kira begitu. Tapi tentu saja kedatangan saya ke Pak Prabowo tidak mewakili mereka. Tidak, saya tidak berpretensi mewakili mereka. Tapi saya jadikan itu pertimbangan bahwa memang ada aspirasi dan saya setuju dengan aspirasi itu. Kita harus mulai menata ke depan dan menghentikan, kalau mau diselesaikan, selesaikan. Jangan dimuncul 5 tahunan untuk sekedar melakukan senjata politik praktis. Selesaikan aja. Tentu saja teman-teman itu senang kalau itu diselesaikan. Kira-kira begitu. Ya. Tapi Anda kan tadi menjelaskan bahwa ada juga aspirasi bahwa mereka masih menuntut keadilan, terlepas dari puas dan tidak puas terhadap proses yang sudah berjalan di muka hukum. Nah, bagaimana Anda menenggang kira-kira menenggang perasaan setidaknya misalnya 13 aktivis yang diculik itu yang sampai hari ini keberadaannya nggak pernah jelas gitu. Ya, itu kan urusan pengadilan ya. Urusan pengadilan, urusan siapapun yang pernah terlibat dalam itu. Dan itu sudah pernah dijelaskan berkali-kali. Ya, saya sih tidak termasuk menjadi juru bicara Pak Prabowo. Saya bukan juru bicara beliau juga. Meskipun saya tanyakan. Meskipun saya pernah tanyakan juga. Waktu kemarin bertemu sempat. Bukan kemarin bertemu. Bukan. Pernah saya tanyakan. Ya, pengakuannya yang semuanya sudah dilepaskan. Yang beliau tangkap waktu itu. Yang beliau sekap sudah dilepaskan. Ya itu. Tapi kan itu kan kemudian prosesnya proses hukum. Proses hukum sudah terjadi dan itu tidak boleh menghalangi saya berbicara hal-hal yang lain. Karena saya tidak yakin bahwa ini hanya bisa diselesaikan dengan satu cara. Ada banyak cara yang lain yang juga bisa menyelesaikan soal-soal lama itu sambil kita merespon soal-soal baru yang muncul. Gitu. Nah, kalau kemudian ada misalnya yang menuding, wah Budiman sudah
berubah ini. Budiman sudah tidak lagi memperjuangkan hal-hal yang dulu dia perjuangkan dengan sedemikian gigih. Memperjuangkan suatu hal tidak harus dengan cara yang sama. Memperjuangkan suatu cita-cita tidak harus dengan cara yang sama. Dan kalau nanti kemudian kita jadi totaliter, harus sama caranya, harus sama gayanya. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Saya balik lagi ke yang tadi Anda sampaikan juga, bahwa ini selalu diulang-ulang ya, seperti kaset rusak yang diputar ulang gitu. Tanpa penyelesaian. Betul. Kalau kemudian diselesaikan nggak ada masalah gitu ya. Ya, ini menjadi salah satu katakanlah halangan yang selalu menjadi diskusi publik gitu ya, buat calon presiden Pak Prabowo. 5 tahunan ya. Betul, betul. Nah, di sisi yang lain sebetulnya publik juga tahu bahwa Anda adalah salah satu maskot korban, kira-kira gitu, korban dari pelanggaran HAM yang waktu itu salah satu pelakunya adalah Pak Prabowo gitu. Saya sendiri tidak ditangkap oleh pasukan Pak Prabowo, nggak ditangkap oleh pasukan Pak Prabowo, karena saya ditangkap oleh satuan lain begitu ya. Kedua, kita tahu bahwa Nelson Mandela juga pernah ditangkap oleh rezim apartheid. Sanana Gusmao pernah ditangkap oleh tentara Indonesia. Kalau mengatakan Nelson Mandela apa yang dilakukan ketika rekonsiliasi dengan orang-orang pendukung rezim apartheid, apa dianggap Nelson Mandela juga berubah? Pasti berubah sih. Nah, Sanana Gusmao dari seorang gerilyawan menjadi seorang pemimpin juga berubah. Ya. Dan mereka dengan segala kelemahannya mencoba untuk mempersatukan kekuatan bangsa yang ada, baik orang Timur Leste yang dulu pro-Indonesia maupun anti-Indonesia, maupun orang Afrika Selatan yang pro-apartheid maupun korban apartheid dipersatukan untuk membangun Afrika Selatan. Ya. Lantas, kalau saya ditempatkan sama dan Nelson Mandela dan Sanana sih saya tersanjung ya. Keren amat gitu ya. Ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang kemudian berpikir ada sesuatu harus dibangun ke depan. Ada sesuatu harus dibangun ke depan. Dan itu sambil kita mengobati lukanya satu persatu. Tidak bisa drastis. Ketimbang menjadikannya tidak pernah diurus, tapi kemudian tiap 5 tahun jadi isu. Ya. Nah ini yang Anda harapkan kira-kira diurus itu seperti apa kira-kira konkretnya? Ya, silakan kalau memang sekali lagi saya bukan jubir siapa Prabowo mungkin sampai langsung ditanyakan kepada beliau. Ada penyelesaian yang coba dilakukan pemerintah akhirnya dengan Perpres pelanggaran HAM, korban-korban pelanggaran HAM sangat minimal, tapi itu sudah dimulai pemerintah. Itu salah satu cara untuk mengurus sedikit demi sedikit. Termasuk Pak Jokowi mewakili pemerintah sudah minta maaf ya. Salah satunya, ya. Artinya kan Pak Jokowi dengan pemerintahan juga yang saya dukung. Saya pernah diskusi dengan beliau pada waktu beliau baru dimenangkan, tapi belum dilantik menjadi presiden tentang soal HAM ini. 2014 ya, baru menang tapi belum dilantik. Waktu beliau masih berkantor di kantor Gubernur DKI. Saya pernah diskusi tentang ini, bahwa persoalan HAM di Indonesia itu berbeda katakanlah dengan di Amerika Latin. Di Amerika Latin itu diametral antar negara dan rakyat. Satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelompok yang menguasai negara dengan satu kelompok yang menjadi oposannya. Di Indonesia, itu kadang-kadang korban pelanggaran HAM di satu tempat, di satu waktu, itu juga terlibat pelanggaran HAM di tempat lain. Pelaku, kalaupun bukan pelanggaran HAM, pelaku kejahatan kemanusiaan di tempat lain. Padahal dia juga menjadi korban pelanggaran HAM di satu tempat dan di lain tahun. Kompleks. Nah, peta yang kompleks ini jauh lebih rumit diaturnya, jauh lebih rumit ditatanya, ketimbang soal represi negara terhadap warga negara seperti banyak di negara Amerika Latin yang kemudian jauh lebih smooth untuk melakukan pemecahan masalahnya. Karenanya, menurut saya, penyelesaian kasus-kasus kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM di Indonesia itu satu persatu harus beda pendekatannya. Atau kalau kamu sekalian, ya seperti dilakukan Pak Jokowi ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan dengan merevitalisasi hak-hak korban. Ya. Dan negara kemudian juga. Ini bukan apologi ya dari. Loh, Anda kan bertanya, Anda bertanya, saya menjawab. Kalau saya diam, karena saya nggak menghormati Anda. Ini argumentasi. Ini argumentasi gitu ya. Karena pertanyaan Anda harus saya jawab. Kalau saya jawab ya, tidak tanpa alasan kan perbincangan kita jadi nggak menarik. Gitu. Gerindra saya kira sangat paham ya ketika Anda hadir itu. Makanya
Gerindra quote unquote itu menyambut sangat mewah kira-kira. Mewah, Sangat enggak. mewah. Ya, ya, ya. Ya, makanya pertemuan itu sepertinya memang diharapkan gitu ya. Diharapkan. Nah, Anda tidak khawatir bahwa ini akan pertemuan Anda dengan Pak Prabowo itu akan dijadikan quote unquote senjata untuk tadi melawan narasi-narasi yang selama ini selalu berulang setiap 5 tahun sekali untuk menyudutkan Pak Prabowo. Enggak, saya tidak khawatir karena saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pemimpin partai, bukan perusahaan, bukan anggota DPR, bukan anggota DPR. Saya adalah orang yang merasa bahwa persoalan Indonesia ini tidak boleh sekedar sibuk masa lalu, tapi lupa tatanan masa depan. Tidak boleh lupa tatanan masa depan juga gitu. Gerindra ambil keuntungan, ya terserah. Apakah Pak Prabowo ambil keuntungan, terserah. Saya ambil keuntungan juga adalah saya. Kalau itu bicara keuntungan, tapi kita tidak bicara keuntungan materi. Kita tidak bicara soal apapun, nggak ada. Bahkan nggak bicara jabatan juga, nggak ada. Jadi menurut saya ada kita ini berputar-putar, tapi kemudian sekali lagi tidak pernah diselesaikan. Ini yang kemudian menurut saya nggak sehat. Pada akhirnya kita menciptakan terus polarisasi. Sementara kita lihat ada pengalaman bahwa ketika kita menghadapi pandemi, ketika Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan, relatif polarisasi itu bisa dikurangi relatif. Dan pada akhirnya kita bisa menghadapi krisis salah satu yang terberat dalam sejarah Indonesia modern, yaitu pandemi COVID. Bahkan Pak Jokowi mengatakan itulah periode terberat dalam pemerintahan dalam pandemi COVID. Jadi menurut saya, ada berkaca dari pengalaman seperti itu, kita perlu meneruskan ini karena krisis ini bukan yang akan terakhir. Mungkin kemarin pandemi, mungkin nanti diakibatkan oleh krisis pangan, mungkin akan diakibatkan oleh krisis dolar, krisis mata uang, krisis perang, ya. Akan ada banyak krisis ke depan yang menurut saya kita pernah mengatasi krisis bersama itu karena ada persatuan nasional. Dan saya sebagai Budiman Sujatmiko tidak mau juga terus-menerus menyandra atau disandra sekedar ngurusi ini, sementara ini nggak pernah diurus dan sementara kita tidak menyiapkan cetak biru Indonesia ke depan. Daripada dia Indonesia hanya sekedar menjadi ajang pesta, ajang bancaan, ajang politik trading, politik korupsi. Ya toh? Apakah memang selesai? Apakah kemudian korupsi nggak selesai? Nggak juga. Kemudian sekali lagi luka-luka teman-teman saya hanya jadi komoditas politik untuk orang yang juga tidak pernah bicara HAM loh. Untuk kalau aktivis nggak apa-apa, saya bisa pahami kritik teman-teman aktivis. Ya artinya Anda udahlah selesai sampai di sini ya kira-kira gitu. Bukan nggak tidak sesederhana itu, bukan selesai di sini. Itu kita selesaikan tapi jangan terjebak di situ. Terus menerus. Pada akhirnya kita lupa menyelesaikan masalah-masalah lain. Sekali lagi kalau yang berbicara aktivis, korban, saya hargai. Keluarga korban, saya hargai. Tapi mereka yang tidak pernah peduli, tiba-tiba menjadi peduli, hanya untuk tujuan politik. Ini saya nggak mau. Ya, kayak pahlawan kesiangan gitu ya. Bukan sudah pahlawan, Pak. Ya, pahlawan. Bukan juga datang sebagai pahlawan. Sebagai pencari untung yang tepat waktu. Ya, mencari momentum. Ya. Gitu. Dan kita itu nggak sehat gitu. Ya. Baik, Bung Budiman, Anda menyebut dalam pertemuan itu, Anda menyebut Pak Prabowo sebagai sosok gitu ya, yang bisa menyatukan kaum nasionalis. Gitu ya. Nah, sementara partai Anda, PDI Perjuangan, yang juga sudah mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, itu mestinya sebagai anggota partai Anda kira-kira harusnya tunduk kira-kira gitu ya. Nah, apakah Pak Ganjar itu tidak bisa menyatukan juga kaum nasionalis seperti yang Anda sampaikan ke Pak Prabowo itu? Ya, nyatanya baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar kan belum ya. Belum. Ya, masih bakal ya. Enggak, belum juga menunjukkan potensi untuk menyatukan. Kedua-duanya belum juga. Begitu. Ya bisa menyatukan hari ini mungkin Pak Jokowi, mungkin ya sudah faktual ya. Saya mengatakan begitu bahwa ada potensi. Ya, Pak Ganjar juga bisa, Bu Mega juga bisa. Ya, ada potensi. Ada potensi kalau didiamkan, kalau kemudian terus-menerus dijadikan sebagai apa tadi? Terus-menerus menciptakan polarisasi di antara kaum nasionalis. Itu yang kemudian saya coba ice breaking.
coba saya lumerkan. Ya kalau tidak pernah terjadi pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Semua potensi yang ada tidak akan pernah muncul. Ya, semua potensi yang ada tidak akan pernah muncul. Karena terus-menerus dengan saling lihat-lihatan, perok-perokan, saling curiga. Ya toh, ini apa-apa sih bangsa ini mau dipecah belah? Apa-apa siapa sih punya agenda ini? Ya saya nggak mau nih negara saya nih bangsa saya. Ini masa depan anaknya. Tapi dengan Anda mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah salah satu, Oh iya dong, tidak punya potensi dong. Partainya salah satu. Bukan berarti Anda tidak menganggap Ganjar Pranowo. Nah, Anda kan itu berpikir biner. Itu kan berpikir biner. Ya, ini pemikiran polarisasi. Ketika saya mengatakan Anda hebat, bukan berarti saya mengatakan orang lain nggak hebat. Berpikir biner. Tapi tunjukkan juga bahwa ada kemauan untuk saling bertemu dulu dong antara tokoh-tokohnya. Ini yang nggak terjadi. Atau belum lah. Saya nggak tahu bagaimana. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak tahu. Yang di belakang meja. Gitu. Setelah pertemuan Anda itu, tanda-tanda untuk bertemu itu sudah muncul atau seperti apa? Kalau soal itu ya sudah mulai ada Puan udah bicara bahwa ya kita juga bersedia tinggal dicarikan waktu kan begitu. Artinya itu pernyataan yang menarik lah soal teknis kemudian ya begitulah nanti. Mahar lebih ya belum ada yang signifikan ya. Ya. Anda juga menyebut bahwa Pilpres 2024 ya itu harus dimenangkan tebal kira-kira ya, gitu betul, oleh kaum nasionalis. Benar. Apa yang Anda khawatirkan kalau Pilpres tahun depan itu tidak dimenangkan kaum nasionalis? Pertama kita mendapatkan warisan tingkat kepuasan 90% pada Pak Joko Widodo. Artinya apa? Ada keinginan untuk meneruskan program-program beliau. Tapi ada keharusan gitu ya. Ada kerinduan bahwa program-program beliau itu dilanjutkan sebagai keinginan masyarakat. Dan sebagai kebutuhan negara ada keharusan untuk itu. Dan kita tahu bahwa beberapa approval rate atau tingkat kepuasan itu juga sebagian karena secara politis Pak Prabowo gabung juga ke pemerintah. Sehingga ketika menghadapi krisis berat karena pandemi, Pak Jokowi bisa konsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan teknis akibat pandemi tanpa diganduli dengan beban-beban politis akibat perpecahan di masyarakat, yaitu sebagian yang mengikuti atau yang mencoblos Pak Prabowo di dalam Pilpres 2019 yang jaraknya dengan Pak Jokowi tipis. Artinya sebagai fakta kekuatan beliau ada dan kemudian ketika kekuatan itu melebur ke pemerintahan, saya yakin itu salah satu faktor yang memungkinkan Pak Jokowi konsentrasi hanya masalah teknis yang sangat berat akibat pandemi, mendapatkan apresiasi dunia tanpa harus lockdown yang nanti akibatnya resiko juga berat secara ekonomi bagi masyarakat. Tapi beliau bisa hindari karena beban politis itu sudah berhasil beliau kurangi dengan mengajak Pak Prabowo. Sehingga kita tahu hasilnya. Salah satu yang terbaik di dunia. Pemulihan kita. Nah, sementara saya katakan tadi ada krisis-krisis lain yang diakibat oleh pergeseran geopolitik, geostrategi, geoekonomi. Yang itu mungkin akan terjadi di tahun-tahun dalam waktu nggak lama menurut saya. Yang itu menurut saya membutuhkan persatuan yang semangatnya dan kekuatannya mirip 2019-2024, mirip dengan kemampuan kelenturan kelihatan pemerintahan Pak Jokowi dalam mengatasi krisis besar akibat pandemi COVID-19. Oke. Karena apa? Approval rate yang 90% yang diharapkan di lanjutnya agenda-agenda tidak ada jaminan bahwa dia akan mulus ketika kaum nasionalis yang sama-sama pernah bersama Pak Jokowi tidak bersama. Oke? Sehingga kemudian saya tidak mengatakan bahwa kemenangan kaum nasionalis, persatuan kaum nasionalis di dalam Pilpres 2024 harus 90%. Saya tidak mengatakan begitu ya. Tapi setidaknya jangan jomplang selisihnya antara kaum nasionalis dan lawannya yang memerintah dengan tingkat kepuasan publik atas Pak Jokowi. Karena saya berkaca salah satunya dari pengalaman Brazil, Presiden Lula da Silva di dalam periode kedua pemerintahannya
mendapatkan tingkat kepuasan 80%. Approval rate-nya 80%. Karena beliau sudah harus mengakhiri periode keduanya, digantikanlah oleh Menteri Keuangannya yang menjadi otak keberhasilan Dari Lula. Lula, program sosial ekonomi yang menghasilkan 80% tingkat kepuasan publik. Menjadi presiden, namanya Dilma, Menteri Pembangunan Sosial atau Ekonomi, saya lupa. Di tengah jalan dijatuhkan. Karena Dilma tidak mampu mendapatkan legitimasi sosial dan politik yang tebal dalam pemerintahnya. Meskipun jelas-jelas dia meneruskan programnya Pak Lula. Ya toh? Dan bahkan dia menjadi salah satu otak keberhasilan programnya Pak Lula dan Silva itu. Artinya apa? Teknokratis nyambung. Karena otaknya sama toh. Tadinya otaknya Lula kemudian malah jadi presiden. Nyambung. Tapi legitimasi politik ya tidak setebal Lula yang sudah dapat kepuasan 80%. Mudah digoyang. Dapat dari jatuh. Dan akhirnya Brasil jatuh karena pemerintahan yang secara programatik, secara ideologis bahkan bertentangan dengan Lula. Oke. Bagi saya itu adalah tragedi sebuah negara berkembang yang akan take off kemudian terpaksa di grounded karena pilotnya tidak cukup dapat pasokan bahan bakar, dukungan sosial dan politik yang tebal. Karena kemenangan kaum nasionalis yang bersatu di dalam Pilpres 2024 itu menunjukkan legitimasi ideologis, bukan sekedar legitimasi hukum. Unggul 1% saja sudah cukup secara hukum, secara legal untuk orang jadi presiden. Ya, 1% secara hukum. Tapi kan negara ini dibangun bukan secara hukum, tapi juga oleh tingkat penerimaan, tingkat kepuasan, legitimasi. Kira-kira begitu. Ini kegelisahan ini apakah menjadi kegelisahan juga di elit PDI Perjuangan kira-kira? Sebagian saya yang saya ajak ngobrol ya, saya barusan ketemu juga dengan salah satu tokoh PDI Perjuangan sebelum kesini ngobrol, kira-kira begitu juga sama. Sebagian ini dipahami. Meskipun untuk tindakan politik ya memang masih bingung harus ngapain. Ya, sekarang saya bukan siapa-siapa, saya bukan struktur, saya tidak ada beban secara kelembagaan. Saya memanfaatkan ketidakapa-apaan saya untuk melakukan obrolan itu, membuka pintu itu. Gitu. Ya. Jadi sejauh ini di partai belum bisa ditebak ya kira-kira. Ya, tentu saya, polisi partai kan masih dinamis, Mas. Masih Oktober pendaftaran. Betul. Ya. Dan kalau saya bahwa nanti akan dipanggil ya tentu saja oke lah, nggak ada masalah. Apapun resikonya pada saya. Apapun resikonya pada saya. Ya tentu. Saya pernah mengambil resiko itu tahun 96. Ya. Dulu juga saya diejek dan dicurigai. Ya. Dan 98, 2 tahun kemudian kan terjadi reformasi. Ya. Dulu waktu saya juga bawa agenda undang-undang desa, nggak ada satupun yang percaya. Nggak ada satupun yang percaya. Nah, sekarang orang bisa mengklaim banyak tentang undang-undang desa. Saya yakin ini pun akan terjadi. Ya pasti Anda sudah mengkalkulasi sangat sudah. Gitu. Mudah-mudahan sudah. Ya. Di PDI Perjuangan sudah ada contoh kan sebetulnya langkah yang dilakukan seperti Anda ini. Sebelumnya ada Pak Effendi Simbolon atau Pak Wali Kota Solo gitu ya. Mas Gibran. Mas Gibran ya gitu ya. Bahwa bisa saja nanti misalnya Anda dipanggil oleh pimpinan partai. Bung Budiman menjelaskan bahwa ini inisiatif pribadi. Oh iya, pastinya dong. Gitu. Karena memang itu kenyataannya, saya tidak boleh mengada-ngada nanti repot juga. Kemungkinan juga kalau mengacu kepada apa yang terjadi pada Pak Effendi Simbolon atau Mas Gibran gitu ya, mungkin ditegur gitu, atau diingatkan gitu. Enggak, maksud saya dalam konteks saat ini ketika orang ramai berbicara tentang kontestasi Pilpres, orang akan sulit memisahkan Budiman Sujatmiko dengan PDI Perjuangan. Konteks itu Anda sadari nggak gitu ketika Anda menempuh jalan? Memang ini berkaitan dengan ada kaitannya, tapi tidak terbatas pada konteks Pilpres. Ada kaitannya, tapi saya melihat melampaui tanda itu. Justru untuk memastikan agar saat saya melihat ke depan itu
ada titik lontar yang tinggi untuk Indonesia pasca 2024, pasca Pak Jokowi. Titik lompat yang tinggi antulanya. Karena Pak Jokowi sering berkata, bukannya besar yang menang, bukannya kuat yang menang, tapi yang cepat. Makanya saya katakan sekarang, yang lompatnya paling tinggi. Nah, saya butuh pijakan lontaran itu. Dan saya ketemu Pak Prabowo sebagai warga negara biasa. Saya ingin membantu mencarikan menumpuk batu atau per lah ya, agar bisa meloncat tinggi. lontarannya tinggi. Kira-kira begitu. Dan saya sebagai orang yang tidak dalam struktur, saya merasa bisa membangun per itu. Kelenturan di soal elastisitas. Punya keleluasaan. Keleluasaan, ya. Kira-kira gitu. Nah, dalam konteks Gerindra, hitung-hitungan kehadiran Bung Budiman ke Kertanegara itu sebetulnya sangat jelas gitu ya. Dalam kalkulasi publik lah kira-kira gitu. Pertama, Budiman adalah salah satu maskot korban pelanggaran HAM kira-kira gitu ya di masa itu. Gitu. Nah, yang kedua, Gerindra bukan pelaku pelanggaran HAM ya, nggak ada hubungannya. Betul. Tapi Pak Prabowo selalu tadi itu bahwa kaset yang diputar ulang setiap 5 tahun sekali itu akan selalu diputar. Gitu. Bahwa waktu kita ketemu Pak Prabowo nggak ada bicara soal Gerindra, PDI Perjuangan, pileknya. Bahwa Pak Prabowo atau Gerindra merasa mendapat keuntungan nggak ada masalah. Dalam pengertian kita bertemu. Saya juga dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Hari ini orang setidaknya membicarakan bahwa persatuan nasional untuk meneruskan legitimasi pada Pak Jokowi yang 90% itu tiba-tiba menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Dan itu ide yang saya diskusikan. Dan itu sebetulnya yang Anda kendaki ya sebetulnya. Dan itu saya diskusikan dengan teman-teman aktivis yang juga sebagai adalah korban penculikan. Saya diskusi dengan mereka. Salah ide tentang perlunya konsolidasi nasional pasca 2024 dengan siapapun itu ide yang saya diskusikan dengan mereka. Artinya mereka udah nggak bicara soal hak mereka lagi, tapi ini ada sesuatu tantangan besar. Toh ini motivasi kita dulu berjuang kan. Toh ini motivasi awal kita berjuang sehingga kemudian bertaruh nyawa begitu kira-kira ya, bertaruh kebebasan. Nah, kita jangan lupakan agenda strategis ini. Nyatanya kemudian hal taktis yang menghantam kita, membuat kita terpenjara, membuat kita terculik gitu. Toh nyatanya juga tidak pernah diselesaikan. Ya kenapa kita nggak kembali fokus, kembali ke laptop yang strategis. Tantangan kita sebagai bangsa Indonesia, kita dulu melawan Orde Baru kan bukan untuk diri sendiri. Berapa sih yang kaya raya dari kita, dari PRD? Berapa sih yang jadi menteri? Berapa sih yang jadi gubernur? Berapa yang jadi presiden? Berapa yang jadi konglomerat? Nggak ada. 23 tahun kita tidak menjadikan luka kami itu sebagai dagangan kok untuk memperkaya diri. Terus ketika kami mencoba melihat persoalan dunia dan Indonesia dari perspektif yang lain, kita dianggap berkhianat, padahal kami tidak pernah mencuri. Sementara orang-orang yang tidak pernah peduli tiba-tiba mengangkat isu ini 5 tahunan, padahal selama 5 tahun juga nggak pernah menyelesaikan, selama 5 tahun juga nggak pernah ngomong itu. Ini adalah cara kami merebut kembali narasi itu di tangan korban. Tidak semua berpikir yang sama, ada kritik, saya hargai itu. Kritik dari korban dan keluarganya, saya hargai. Dan seharusnya dengarkan. Tentu. Tapi bagi mereka tidak pernah membicarakan ini. Nggak peduli juga. Tiba-tiba sekarang menjadi sangat peduli, paling sangat peduli. Mereka tidak punya hak moral dan historis. Kami masih punya hak historis tersisa. Bahwa motivasi awal kami harus kami lihat kembali, harus kami munculkan kembali. Bahwa kita dulu berjuang untuk demokrasi karena untuk kebahagiaan Indonesia. Ya. Itu saja sebenarnya. Ya, ini balik lagi ke hitung-hitungan Gerindra yang sangat jelas tadi ya. Satu, Budiman adalah salah satu maskot gitu ya. Ya, itu cara pandang mereka ya. Betul. Yang kedua, Pak Prabowo ketika mau kontestasi selalu diputar ulang itu kaset yang rusak itu ya gitu. Nah, makanya bisa dipahami ketika Anda datang itu elit semua datang, wartawan semua datang. Bahwa ini sepertinya publik harus tahu. Gitu. Oke.
Anda menghitung nggak ini kira-kira? Saya juga harus tahu, saya juga harus sampaikan ke publik. Saya harus sampaikan juga ke publik bahwa ada agenda persatuan nasional yang penting. Saya harus sampaikan ke publik juga dong, Mas. Masa saya diam-diam? Yang menurut saya agenda ini penting ya, menurut saya. Bahwa Indonesia ini harus siap gitu menghadapi tovan badai tadi itu loh. Kan harus siap. Dan saya harus ngajak. Ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Ya. Nggak ada yang mengkritik, nggak ada masalah. Saya dulu pernah juga minta demokrasi, bukan cuma mengkritik, bahkan mengutuk. Tapi kita setelah reformasi, seolah-olah mereka yang pelopor reformasi. Wajar saja. Bahwa Gerindra menggunakan ini untuk mencari keuntungan, Pak Prabowo memanfaatkan ini untuk ya quote-unquote Ya, terus kita mau hidup dengan cara apa? Ya. Kita mau hidup dengan cara apa? Mau sekedar untung sendiri, mau sekedar menang-menang sendiri, winner takes all, ya itu kan sistem yang kita lawan. Sistem yang kita lawan bahwa semua harus dimutlakan. Bagi saya, ini adalah dinamika, seni, strategi, taktik, berdasarkan hal-hal yang nyata. Dan ketika lihat hal yang nyata ini akan mengarah ke mana? Karena kita akan menghadapi badai di depan. Dan saya bukan sekali ini berpikir seperti ini. Ini cara Budiman berubah? Enggak. Inilah cara berpikir Budiman sejak SMA. Cara berpikir Budiman sejak SMA kayak gini. Kemudian harus berhadapan, harus bertanding, harus bersaing, harus bersanding. Ya, ini cara nggak berubah. Cara berpikir Budiman yang kayak gini. Baik, bergeser sedikit. Anda merupakan sosok yang punya kontribusi besar terhadap partai ya, PDI Perjuangan. Gitu. Anda pernah membentuk relawan pejuang demokrasi. Oh ya, salah satu sayap partai yang masih eksis sampai sekarang. Gitu. Anda juga 2 kali setidaknya dalam kontestasi pileg ya, itu menang besar gitu ya. Nah, tapi di 2019, tolong dikoreksi kalau salah, Anda sepertinya dipindahkan dapilnya ya gitu ya. Pertama saya sejak 2017 sudah pamit ke dapil saya. Bahwa saya tidak berminat nyalon lagi. Itu ke dapil, ke partai? Ya rencana nanti kalau ada penyusulan DCS, DCT, saya akan baru ngomong, begitu ya. Belum penyusulan DCS, DCT, tiba-tiba saya ngomong itu GR, dikiranya saya mau dicalonkan lagi nanti. Sopo saya harus calonkan, kan gitu nanti kan. Jadi saya nunggu dipanggil. Tapi saya sudah pamit. Sederhana aja, saya nggak mau mencari kekayaan dari politik. Saya tidak mau kalau sudah terlalu lama mapan di DPR dengan segala fasilitasnya, saya nggak ada tantangan. Saya nggak mau. Jadi saya 2019 ketika diminta oleh Pak Sekjen nyalon lagi, saya bilang enggak. Saya sudah pamit, sudah cukup 2 periode. Ya sudah, kamu pindah saja dapil di tempat di mana dulu Pak Jokowi pernah kalah. Konsentrasilah untuk menambah suara PDI, tentu saja. Tapi juga untuk memastikan Pak Jokowi juga menang lagi. Apalagi saya juga diminta di TKN menjadi salah satu juru bicara dalam debat-debat dengan timnya Pak Prabowo, ya, yang berhadapan lagi tapi dalam konteks demokrasi gitu ya. Dan saya pikir ya Republik Indonesia lebih butuh Pak Jokowi jadi presiden sekali lagi untuk kedua kalinya ketimbang membutuhkan Budiman untuk menjadi anggota DPR ketiga kalinya. Waktu saya terbatas, tenaga saya terbatas, uang saya terbatas, ide saya terbatas. Ya saya prioritaskan saya untuk menangkan Pak Jokowi karena itu yang lebih dibutuhkan Indonesia ketimbang saya jadi DPR RI. Sehingga tapi Anda jadi nyalon ya? Ya tetap nyalon secara formal, tapi ya nggak optim, nggak sekeras upaya 2009 dan 2014. Karena memang hati saya sudah tidak lagi attach ke pencalonan, nggak lagi mengikat. Kalau 2014 karena saya waktu mengisi undang-undang desa, harus jadi undang-undang ini. Kira-kira yang begitu. Ya. Kalau ada yang menyebut Budiman ini dibuang dari partai, nggak benar berarti ya? Kira-kira. Saya yang minta untuk saya tidak nyalon, bahkan. Saya yang minta. Dan 2024 ini pun saya nggak mendaftarkan diri. Biasanya sih saya nggak mendaftarkan diri ya. Saya selalu didaftarkan. 2009 pun saya tidak minta loh. 2009 pertama kali saya DPR, saya tidak minta nyalonkan. Tiba-tiba dipanggil waktu itu sekjennya Mas Pramono Anung. Ya. Kamu dicalonkan ya dari DPR. Oh ya bagus nggak? Ya terima kasih Pak Turun. Udah. Saya tidak mencium dia, tidak memeluk dia, tidak sujud syukur. Gak ada ya biasa-biasa saja.
Menang ya biasa, kalah ya biasa. Saya lebih suka melakukan perubahan-perubahan besar. Pernah ada tawaran dari partai misalnya, Apa tuh? misalnya ya, Nggih. Budiman sekarang aktif dong di eksekutif misalnya gitu. Oh, belum, 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 belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada pembicaraan seperti itu juga. belum pernah diomongin ya Belum. gitu. Jadi kira-kira kalau itu misalnya ditawarkan, entah di pilkada nanti atau Oh, saya bukan orang kaya raya. Ini pilkada mahal. ya partai yang membiayain misalnya Ya, gitu. ya, ya, itu pilkada itu mahal, Mas, ya. Pilkada itu mahal. Enggak, seandainya misalnya, Saya bukan orang yang cukup kaya raya untuk biaya politik. oke Budiman balik Salah ke, satu juga yang membuat saya agak-agak nggak terlalu semangat hmm, lagi adalah karena kemarin ini gugatan MK untuk membuat ya sistem pemilih kembali terbuka. hmm, Saya tahu betul itu mahal sekali. ya, Makin mahal dari tahun ke tahun. Maka partai saya kan juga menolaknya supaya sistemnya kembali tertutup. tertutup. Itu udah gagal. Itu makin menambah saya bahwa wah, ini untuk kompetisi sistem terbuka ini untuk rich people nih. Jadi seandainya ditawarin partai, didorong partai, balik Iya. ke dapil awal Anda itu, Banyumas dan Dia Cilacap yang gitu ngobrol misalnya. gitu minta, enggak, Hmm. nggak bisa. Bukan nggak bisa. Pertama, saya sudah 2 periode di DPR. Enggak, maksudnya di legislatif, di eksekutif. Oh, di eksekutif, Mm-mm. itu pilkada gitu. Betul. Pertama-tama saya, itu mahal satu, mahal ya. Kedua, saya kebetulan lagi mengerjakan mimpi besar saya yang lain. Membangun kawasan industri, bukit algoritma. Yang itu tidak banyak pakai uang saya pribadi, tapi ide saya ini pakai. Dan mereka banyak, lumayan ada yang dukung, tapi bukan untuk bikin saya pilkada, bukan. Tapi untuk proyek strategis lah, meskipun swasta. Saya lebih concern pada soal sekarang menciptakan satu lapisan bangsa Indonesia yang peduli perkembangan teknologi. Karena pertaruhan kedaulatan kita di sana. Hmm. Saya mengurus hal-hal yang orang lain belum mengurus. Dan saya akan jadikan itu menjadi mainstream. Itu keahlian saya. Jadi kalau didorong itu ya kira-kira ditolak halus lah dengan, Oh, tentu itu akan saya anggap hmm, penghargaan. Saya akan sangat menghargai, saya apresiasi. Tapi rasa-rasanya mahal ya. Mahal itu. Saya tahu. Saya kan pernah juga bantu teman-teman pilkada ya. hmm, Kadang-kadang PD Perjuangan. Mahal itu. Kalau ada uang ya lebih baik untuk bangun kawasan industri teknologi. ya, ya. Baik, Kalau ada jabatan ya jabatannya saya tanpa saya perlu bayar spesial pun. kalau dibiayai partai ya kira-kira gitu ya. Kalau dia biaya partai saya akan ngomong lebih bangun kawasan partai, mempelopori pelatihan anak-anak muda yang suka sains dan teknologi untuk menguatkan partai, menguatkan bangsa. Saya akan ngomong kayak gitu. Saya pasti akan ngomong kayak gitu karena membuat seorang Budiman menjadi bupati atau wali kota itu tidak banyak berdampak bagi bangsa Indonesia ketimbang membiayai anak-anak muda yang punya keahlian, ilmu pengetahuan, teknologi untuk membangun kawasan industri teknologi. Bagi saya, Mas, saya mau tanya, saya mau ngomong nih. 2011, saya pernah ditawari seorang konglomerat untuk nyagup DKI 2012. Hmm. Dan bahkan konglomerat itu mengatakan nanti 2014 Mas Budiman nyalon presiden. Saya tolak karena saya masih punya janji pada konstituen saya di 2009. Saya kan waktu kampanye biaya murah, tapi dapat suara terbanyak. Karena apa? Saya bawa draft undang-undang desa. Dan itu janji saya. Dan waktu 2011, undang-undang itu belum selesai, belum jadi. Kan baru jadi 2013. Hmm. Artinya 2009 sampai 2013 saya fokus bagaimana merealisasi janji politik saya untuk undang-undang desa. Tiba-tiba ada seorang konglomerat ngajak ngobrol. Mas, 2012 nyalon gubernur DKI ya. Kita bantu segala sesuatu ya. Global, internasional, nasional. Nanti kalau sukses 2014 nyalon presiden. Saya tolak. Terima kasih atas apresiasinya Pak. Tapi saya ini masih punya utang sama rakyat. Dan itu harus saya penuhi. Bagaimana orang bisa percaya sama saya? Oh, saya dapat suara terbanyak dari mereka. Ya. Tiba-tiba nggak saya
Karena waktu itu juga kepala desa dari seluruh Indonesia di luar dapil saya juga tahu saya kampanye itu, mereka dukung. Hmm. Masa saya nanti mereka untuk sekedar jabatan jadi gubernur DKI, bahkan kemungkinan akan jadi presiden kalau sukses. Minta apa lagi saya dari saya? Ya. Masih mengatakan bahwa saya berkhianat hanya karena kalian masih berpikir masa lalu hanya bisa diselesaikan dengan cara masa lalu. Kan nggak bisa. Indonesia ini kita punya hutang masa depan. Kalau kritik itu dari korban atau keluarga korban, salah satu. Kritik itu dari orang yang tidak pernah peduli juga. Oke, kita bergeser. Iya, Tadi iya, Bung Budiman udah menyebut bukit algoritma. iya, ya. Kita bergeser ke situ. Iya. Ini perkembangannya seperti apa setelah groundbreaking Ya, perkembangan. 2021? Perkembangannya masih gradual sekali ya. Ya, kita baru saja tim kita lagi negosiasi dengan investor juga dari Prancis dan Eropa. Hmm. Kita akan dalam waktu dekat mungkin akan bangun fasilitas untuk riset energi terbarukan. Alhamdulillah sudah ada yang itu dari energi terbarukan. Tapi praktek-praktek yang kita jalankan di desa-desa sudah terjadi. Sudah kita jalankan inovasi-inovasi teknologinya. Tadi yang saya sebutkan tadi kerjaan Ya, kerjaan paralel lah kira-kira. paralel. Nggak usah nunggu ini selesai dulu, tapi beberapa yang bisa dikerjakan. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya setelah groundbreaking tahun 2021 itu Baru renovasi saja. Baru renovasi. Karena sudah ada gedung mas sebenarnya. Sudah ada hotel bintang 3, sudah ada 6 gedung besar yang ya dirombak. Ya belum ada yang gedung baru, tapi perombakan gedung yang sudah ada. Paling itu sebentar. Paling itu. Dulu publik kan sangat antusias ya, dan kaget gitu ketika Dan sampai sekarang masih juga menanyakan seperti yang jenengan nanya ya. Ya. Ya, kita kemudian tetap kita kerjakan. Nah, dulu Bung Budiman kan cerita misalnya ya, ini saya baca saja. Misalnya ada investasi dari Kanada ya, yang masuk 18 triliun. Mohon dikoreksi kalau salah gitu ya, untuk pembangunan klaster fase pertama yang digarap PT Amarta Karya BUMN ya, untuk pembangunan infrastruktur. Lalu ada 1,7 triliun dari beberapa negara Asia untuk pengembangan riset sensor pencari ikan bagi nelayan. Terakhir juga Anda menyebut investasi ekosistem energi terbarukan dari Jerman 1,4 triliun. Dari beberapa itu dikerjakan di ekosistemnya kebanyakan. Kita kerjakan di ekosistemnya, belum di klasternya. Yang di desa-desa itu tadi. Belum sampai 1,4 triliun sih, tapi ya dalam waktu dekat mungkin setengah lah ya. Separuhnya dari itu. Untuk ekosistem bagi energi energi terbarukan. Bagi energi terbarukan. Itu yang sudah kita kerjakan. Insya Allah ini mulai akan Oktober ini. Tapi lebih kepada soal membangun ekosistemnya. Gitu. Kalau misalnya pembangunan fisik ini memang masih terkendala untuk bangun gedung yang baru. Baru renovasi yang sudah ada. Salah satu gedung yang sedang kita prioritaskan renovasi untuk nanti gedung neuroscience center. Ya. Pusat studi otak lah kira-kira gitu. Kalau yang investasi dari Kanada yang Anda sebut ya itu satu persatu itu. Enggak gua pure gitu loh. Ya, pure gitu. Tapi kan kita kerjaan dalam waktu kita cari juga investasi dari sumber-sumber lain. Ya. Yang paling baru dari Prancis itu. Untuk bangun pusat energi terbarukan dan untuk karbon dekarbonisasi. Ya. Jadi kalau ada yang tidak cepat seperti yang kita rencanakan, tapi ada progresnya. Kalau ada yang menduga, wah ini mangkrak misalnya, itu nggak benar ya? Mangkrak tidak, bahwa dia tidak secepat yang kita perkirakan, yes. Ya. Tidak. Dan ini swasta. Ya. Tidak ada uang APBN, nggak ada. Ingin penegasan aja dari Bung Budiman. Kira-kira jadi bukit algoritma ini bukan mangkrak ya, dari jalan ya. Jalan cuma smooth gitu ya. Smooth tapi tidak secepat yang kita rencanakan, tapi tidak mangkrak. Oke. Gitu. Nah, kalau saya kaitkan dengan tadi PT Amarta Karya ya, anggota Komisi 6 DPR dari PKS ya, Pak Amin gitu. Pak Amin kan menilai meskipun tidak menggunakan APBN, mangkraknya pembangunan proyek atau belum berjalannya proyek bukit algoritma setelah groundbreaking itu berpotensi membebani keuangan negara karena melibatkan BUMN tadi itu. Itu tidak ada. Enggak benar ya. Ini hanya contoh.
oposisi yang memang kritik-kritiknya seperti itu. Ini oposisi kita ini kan orang yang kemudian kalau lihat ada anak sekolah juara di kelas, dia tidak akan mengapresiasi juaranya. Dia akan kritik, itu kenapa sepatunya berdebu? Kenapa seragamnya lecek? Ini pasti orangnya tidak rajin ngelap sepatu, tidak rajin setrika. Ributnya di situ. Lupa bahwa dia dengan dia ke sekolah dia jadi juara. Ya, tapi itulah memang mungkin sedikit ada kontribusi Pak Jokowi. Pak Jokowi yang berkualitas diajak semua ke pemerintahan. Sehingga yang tersisa di luarnya adalah ya seperti tadi itu. Yang ribut sepatu anak sekolah kenapa berdebu, bajunya lecek, tapi nggak pernah tahu bahwa karena sepatu berdebu, baju lecek itulah dia jadi juara. Itu memang agak dalam tanda kutip Pak Jokowi yang pinter-pinter kualitas dibuat pro Pak Jokowi semua ini. Mungkin kapan-kapan pemerintahan besok harus menyisakan sedikit lah. Baik, saya bergeser lagi ini, Bung Budiman. Jadi tadi Anda berharap ya bahwa kaum nasionalis itu bersatu, terus menang tebal, gitu ya. Karena Anda berharap bahwa kepemimpinan Pak Jokowi Ya. itu harus berlanjut ya. Ya, visi-visi harus visi besar itu. Program-program Pak Jokowi harus berlanjut. Ya. Nah, kalau dipegang atau dimenangkan oleh bukan kaum nasionalis, Anda tidak percaya itu akan berlanjut? Saya nggak percaya. Ideologinya berbeda, cita-citanya berbeda, obsesinya berbeda. Mereka taruh sebagian besar obsesinya mereka di kehidupan setelah mati. Mereka akan investasi sebagian besar untuk memfasilitasi infrastruktur menyiapkan kehidupan setelah mati. Tiba-tiba urusan masuk surga menjadi urusan konstitusi. Saya nggak percaya, sorry. Saya nggak percaya karena hatinya bukan untuk negara ini. Tidak sebetulnya untuk negara ini, sorry. Mereka taruh sebagian hatinya, hidup matinya, risiko hidupnya, pekerjaannya, fasilitas mereka nikmati di dunia sekarang mereka lepas kok. Karena mereka ingin investasi setelah mati. Itu menjadi urusan pribadi nggak masalah. Menjadi obsesi pribadi nggak masalah. Tapi kemudian mereka mengajak seluruh negara Indonesia ini untuk mengalokasikan sebagian APBN-nya untuk membangun investasi setelah mati. Ya, kita akan begini-begini saja. Begitu. Kalau diminta mendaftar gitu ya, capaian-capaian spektakuler yang positif 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi, apa saja menurut? Infrastruktur fisik, dana desa, hilirisasi meskipun baru tahap pertama dengan berani melawan WTO. Freeport, Rokan Hulu yang kembali, ya, itu contoh-contohnya. Yang masih belum diatasi adalah penegakan hukum. Ya. Walaupun dari situ ada beberapa kritik juga gitu. Misalnya hilirisasi ya. Hilirisasi terlalu fokus kepada pertambangan misalnya. Dan yang terakhir, gini Mas, Pak Jokowi adalah pemerintahan yang dipilih dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi ada namanya budget constraint, batasan anggaran, batasan waktu, pembatasan kewenangan. Itu konsekuensi demokrasi. Waktu terbatas, anggaran terbatas, kewenangan juga terbatas. Jadi harus prioritas ya. Harus prioritas. Maksud saya begini, paling berbahaya adalah maksud baik yang tidak realistis. Karena mereka bisa bersembunyi di baik maksud baik, tapi sebenarnya tidak pernah memberikan solusi yang konkret. Karena isinya kelangenan semua hal baik diselesaikan dalam satu waktu. Dalam keterbatasan. Ya kan? Sebenarnya itu kesempatan itu zaman Orde Baru, 32 tahun ya. Mereka nggak dilakukan. Membangun infrastruktur fisik kan nggak dilakukan. Sementara Pak Jokowi punya batasan-batasan demokrasi, sistem demokrasi. Sehingga harus prioritas. Dan pilihan-pilihan yang tadi Anda sebutkan, infrastruktur, hilirisasi, dana desa, dan seterusnya tadi, itu pilihan-pilihan yang memang tepat ya untuk dalam prioritas kita. Prioritas kita. Tapi tentu pilihan nanti pasca Pak Jokowi harus berbeda lagi prioritasnya. Melanjutkan yang sudah ada ya itu harus dilanjutkan, harus dilanjutkan. Tapi harus menambah menu lagi. Menu SDM, menu sumber daya manusia harus menjadi prioritas juga. Ya, kalau diminta membuat daftar kritik gitu kira-kira ya, selama 9 tahun pemerintahan Jokowi, apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Satu. Itu paling enggak itu yang paling kentara.
korupsi. Meskipun sekarang Pak Jokowi mengajukan RUU perampasan hak. Hmm, Perampasan hak lagi, perampasan Perampasan aset. aset. Iya. Ya. Itu menurut saya juga keren sih. Bung Budiman, saya balik ke approval ratingnya Pak Jokowi yang sangat tinggi tadi ya. Ya. Kalau melihat penilaian positif itu, kalau lihat indikator-indikatornya ya, Mm-mm. eh, itu cukup menarik sebetulnya. Misalnya saya coba lihat hasil surveinya Poltreking ya, Ya, di oke. April ya, 9 sampai 15 April April ya. 2023. Betul. Memang approval ratingnya tidak setinggi survei yang lain karena memang ini April ya. Mm-mm. Mei Juni tinggi ya, 90 tadi Anda sebut gitu. Mm-mm. Penilaian positif itu antara lain satu ya, pembangunan proyek nasional di daerah Mm-mm. 18,6%. Mm-mm. Kunjungan Oke. kerja presiden dan wakil presiden ke daerah 16,4%. Mm-mm. Pemasangan baliho presiden berisi sosialisasi program Mm-mm. 13,2%. Program bantuan pemerintah yang merata 12,8%. Mm-mm. Pertumbuhan ekonomi meningkat 5%. Mm-mm. Keberhasilan dalam memberantas korupsi 3,4%. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Ya, indikator-indikator yang membuat publik itu puas pada Pak Jokowi itu ada beberapa hal yang tidak substansial gitu. misalnya, Misalnya tadi, pemasangan baliho presiden berisi sosialisasi, apalagi. kunjungan presiden. Oke. Ya. Nah, sementara yang pertumbuhan ekonomi meningkat, pemberantasan korupsi, Ini kan itu tingkat kecil. kepuasan, Mas. Betul, betul. Ini bukan Persepsi ya, persepsi. Ini bukan apa namanya, bukan survei, bukan yang bikin Bapenas ya. Kenapa? Artinya kepuasan ada persepsi subjektif rakyat. Rakyat kan ada problem mungkin sebelumnya kebanyakan tidak tahu apa yang dikerjakan pemerintah. Obrolan-obrolan tentang program negara itu seperti di awang-awang. Hari ini kenapa rakyat mungkin mengapresiasi sosialisasi adalah, oh aku dikasih. Ya. Sosialisasi itu artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Dari nggak peduli, aku sekarang kok jadi peduli. Dari nggak pernah dikunjungi. Dari tidak pernah disapa. Itu penting. Anda menyapa teman lama misalnya, mengunjungi teman lama. Dulur adoh, saudara jauh. Itu akan apresiasi. Artinya apa? Ada hal-hal tangible, terukur. Ada hal intangible. Perasaan diwongke, perasaan diorangkan. Dengan aku dikunjungi dan aku dikasih tahu apa yang kamu kerjakan. Bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat semua negara sih, itu selalu sangat dan tidak bisa digantikan oleh pertemuan-pertemuan online. Jadi menurut saya ini proses yang subjektif dan itu harus dihargai. Gitu. Tapi yang lain kan substantif juga, pertumbuhan, pemberantasan korupsi, infrastruktur. Iya, tapi prosesnya kecil gitu. Nah, tapi ini kan sekali lagi yang mengamati, yang berkata bukan expert, yang berkata adalah people. Betul. Terakhir, Ya. Bung Budiman. Siap. Jadi dalam konteks Pilpres 2024, kepemimpinan seperti apa yang menurut Anda itu gitu? Sekarang ini kepemimpinan intelektual yang muncul calon-calon, ada kepemimpinan intelektual tidak diikuti dengan kepemimpinan praktikal. Kepemimpinan strategik tidak diikuti dengan kepemimpinan yang dialog dua arah. Kepemimpinan populis tidak diikuti dengan kepemimpinan teknokratik. Jadi mencar-mencar nih, nilai-nilai yang dibutuhkan Indonesia ini mencar ke depan. Di tangan tokoh-tokoh, di sosok tokoh-tokoh ini, yang melakukan di tokoh-tokoh ini. Ke depan menurut saya yang kita butuh adalah kepemimpinan yang down to earth futurist. Penyongsong masa depan yang membumi. Apa itu? Kepemimpinan yang mampu melihat masa depan, tantangan masa depan maupun peluang masa depan. Itulah futurist, menatap masa depan. Dan membumi. Membumi bukan sekedar komunikasi secara top down, lewat birokrasi, atau juga bottom up, lewat belusukan yang biasa-biasa saja. Tapi karena luasnya negara kita dan besar tantangan, butuh juga jalur-jalur teknologi
untuk dipakai dalam mengoptimalkan jalannya pemerintah. Selain kunjungan-kunjungan tadi diapresiasi oleh rakyat, juga efektivitas penyampaian informasi dan sosialisasi lewat jalur teknologi dan menjalankan kebijakan-kebijakan dan konsolidasi data, pengumpulan data, analis data dengan teknologi. Itulah yang saya sebut menyerap informasi dari bawah secara cepat, akurat, dan tepat. Pun responnya cepat, akurat, dan tepat. Itu yang saya sebut sebagai membumi. Begitu. Dari 3 bakal capres yang muncul itu, ada yang memenuhi itu ya? Kualitas-kualitas itu saya katakan berserakan tadi, masih berserakan. Masih berserakan. Yang populis tidak teknokratik, yang berpikir strategik mungkin kurang komunikatif, kira-kira gitu. Yang komunikatif populis kurang teknokratik, yang strategic thinker kurang komunikatif secara intensif gitu ya. Ya menurut saya inilah saya katakan dunia persatuan. Karena tantangannya tadi itu yang dibutuhkan bangsa ini. Gitu, Mas. Baik, Bung Budiman, Terima kasih sudah diundang. ngobrol. Ya. Teman Alinea, demikian diskursus Alinea hari ini. Kita akan berjumpa dengan narasumber yang lainnya di lain waktu.